Selamat pagi, Bu Regina dan semua yang hadir pada pagi hari ini. Kita kembali pada pertemuan yang terakhir, hari ke-7, warisan cinta. Selamat bertemu kembali kita semua di 7 hari untuk Santo. Dan sesi terakhir ini dalam seri ini tentang Santo Maximilian Kolbe. Kemarin kita mendengar kisah hebat tentang pengorbanan heroik Kolbe saat menghadapi kematian di Auschwitz. Tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan dengan tepat kedalaman keberanian orang suci itu. Namun, berikut ini adalah apa yang dikatakan Francis Gajowniczek yang hidupnya terselamatkan berkat Maximilian Kolbe tentang momen ketika Pastor Kolbe menggantikannya. Para tahanan tidak pernah diizinkan untuk berbicara. Jadi, saya hanya bisa berterima kasih kepadanya dengan mata saya. Saya hampir tidak dapat memahaminya apa yang sedang terjadi. Besarnya hal itu, saya yang dihukum harus hidup dan orang lain dengan sukarela mengorbankan hidupnya untuk saya. Orang yang sama sekali tidak saya kenal. Dari Auschwitz, Francis Gajowniczek dipindahkan ke kamp lain dan akhirnya dibebaskan oleh sekutu pada tahun 1945 dan dipersatukan kembali dengan istrinya. Setelah kembali pulang ke Polandia, Francis mengukir sebuah plakat dengan tangan dan menaruhnya di halaman belakang rumahnya. Tulisannya berbunyi, penghormatan untuk Maximilian Kolbe, pria yang meninggal agar saya bisa hidup. Francis bukanlah satu-satunya orang yang memberi penghormatan kepada Maximilian. Barak 11, tempat Kolbe meninggal, masih berada di Auschwitz. Kenangan buruk tentang apa yang terjadi di sana masih terasa, tetapi cinta Kolbe yang luar biasa. Sebuah plakat dipajang di barak, seringkali ditutupi bunga dan lilin dari mereka yang berziarah. Di atasnya terdapat tulisan pengingat. Sel tempat para tahanan yang dihukum mati karena kelaparan meninggal pada tahun 1941 sebagai akibat dari tanggung jawab kolektif atas pelarian. Salah satu dari mereka adalah Pastor Maximilian Kolbe, imam Polandia yang mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan tahanan lain. Dan kisahnya tidak berakhir di barak 11 di Auschwitz. Kisah seorang pastor Katolik yang mengorbankan hidupnya untuk tahanan lain menjadi terkenal di mana-mana dan diceritakan oleh banyak penyintas Holocaust yang dipenjara bersamanya. Saat itu, patung Kolbe berada di pintu barat Westminster Abbey. Dan wajahnya mungkin salah satu yang paling mudah dikenali dari semua orang kudus. Dia hanyalah satu orang yang melakukan sesuatu yang heroik beberapa dekade yang lalu. Namun, untuk beberapa alasan, kisahnya menginspirasi jutaan orang
untuk memulai perjalanan ke salah satu tempat paling mengerikan di planet ini. Mengapa? Apa yang ada dalam kehidupan Kolbe, karyanya, dan apa yang terjadi di Barak 11 yang membuat orang bepergian jauh dan dekat hanya untuk berdiri di tempat yang orang lain mohon untuk dibebaskan. Alfred berdiri sebagai pengingat akan kegelapan yang hadir dalam diri manusia. Ia menceritakan sebuah kisah yang tidak seorang pun ingin mendengarnya. Kisah tentang kengerian yang kita, dalam sifat kita yang berdosa dan jatuh, mampu lakukan. Namun, di barak 11, gaung cerita yang berbeda dapat didengar. Di dalam kegelapan sel itu, kita teringat akan seorang imam Katolik yang begitu tersentuh oleh tangisan manusia lain, hingga ia mengorbankan nyawanya untuk menggantikannya. Di tempat yang mengerikan, yang terkenal karena kekerasan, kematian, dan kebencian, Maximilian Kolbe mengingatkan kita akan potensi kita untuk beramal, mencintai, dan berkorban. Mungkin inilah sebabnya Paus Johannes Paulus II, seorang pria yang pernah mengalami banyak kengerian di abad ke-20, cenderung kembali ke Auschwitz dan sel Kolbe secara teratur. Ia menyebut tempat itu sebagai Golgota dunia modern dan berkata, kemenangan melalui iman dan cinta diraih olehnya Kolbe. Di tempat ini yang dibangun untuk meniadakan iman-iman kepada Tuhan dan iman kepada manusia dan menginjak-injak secara radikal bukan hanya cinta tetapi juga semua tanda martabat manusia, kemanusiaan. Sebuah tempat yang dibangun atas kebencian dan penghinaan terhadap manusia atas nama ideologi gila. Sebuah tempat yang dibangun atas kekejaman secara radikal bertentangan dengan apa yang terjadi di dalam. Di tempat pembantaian mengerikan yang membawa kematian bagi 4 juta orang dari berbagai negara, Pastor Maximilian dengan sukarela menyerahkan dirinya untuk mati di bunker kelaparan demi seorang saudara. Dan dengan demikian memperoleh kemenangan rohani seperti yang diraih Kristus sendiri. Saat ia melangkah maju di antara barisan tahanan itu, Kolbe berdiri sebagai antitesis dari semua yang diyakini kaum Nazi. Kasihnya merupakan penghinaan yang sempurna terhadap kebencian mereka. Kegembiraannya merupakan yang terbaik tanggapan atas kekejaman mereka. Pengorbanan dirinya, protes diam-diam terhadap genosida mereka. Semua itu adalah tindakan pembangkangan yang harus kita tiru. Kita mungkin tidak hidup di tengah kengerian perang atau berisiko di penjara karena budaya atau kepercayaan kita. Namun penting untuk diingat bahwa banyak orang yang melakukannya. Kekerasan dan penganiayaan masih ada, bahkan hingga hari ini. Dalam setiap kehidupan kita, kita akan berhadapan langsung dengan kegelapan, kebencian, dan ketidakmanusiawian. Ketika kita berhadapan langsung, kita diundang untuk mengikuti Maximilian dan melangkah keluar dari batasan yang diharapkan atau praktis. Kita ditantang untuk memilih, mencintai dengan berani, murah hati, dan dengan seluruh diri kita, bahkan saat menghadapi kejahatan. Kesaksian Maximilian meyakinkan kita masing-masing
bahwa pilihan ini mungkin. Cinta dapat mengalahkan kebencian. Kita dapat menghadapi kedalaman kegelapan tanpa ditelan olehnya. Pada tahun 1952, proses kanonisasi Kolbe dibuka. Hanya 3 tahun kemudian, ia diakui sebagai hamba Tuhan. Paulus ke-6 menyatakan Kolbe sebagai yang mulia pada tahun 1969 dan dibeatifikasi pada tahun 1971. Kemudian pada tanggal 10 Oktober 1982, Maximilian Kolbe menjadi santo. Maximilian Kolbe. Para hadirin terpesona saat Paus Santo Yohanes Paulus II menyampaikan pernyataannya. Kegembiraan di antara kerumunan itu nyata. Namun, mungkin tidak ada seorang pun yang lebih gembira daripada Francis Gajo Winnicksek yang menyaksikan dari antara para hadirin ketika seorang imam Katolik yang menyelamatkan hidupnya mengambil tempatnya di antara para orang kudus. Hari ini Santo Maximilian Kolbe termasuk orang-orang kudus yang paling dikenal dan paling dicintai di gereja. Ia adalah santo pelindung bagi pencari narkoba, keluarga, tahanan politik, dan gerakan pro-life, pro-kehidupan. Militia Immaculata milik Pastor Kolbe masih melanjutkan karyanya untuk menuntun orang lain kepada Yesus melalui Maria. Dan masih dicetak hingga hari ini dengan edisi baru yang diterbitkan setiap 3 bulan. Umat Katolik yang tidak terhitung jumlahnya terus memanjatkan doa untuk konsekrasi Maria yang ditulis oleh Maximilian saat mereka berusaha mengikuti kesaksiannya untuk mempercayakan diri mereka kepada Bunda Maria. Yang terpenting, ia terus menjadi perantara bagi kita agar kita juga dapat semakin dekat dengan Yesus melalui Maria. Ketika kita hidup di dunia yang mendorong kita untuk menghindari penderitaan atau pengorbanan dengan cara apapun, marilah kita mengikuti contoh dari Santo Maximilian Kolbe yang mengingatkan kita menuju kemuliaan kebangkitan melalui penderitaan dan salib. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita saat kita berdoa bersama untuk terakhir kalinya. Auschwitz bukanlah tempat yang mudah atau tempat yang nyaman untuk dikunjungi. Mari luangkan waktu sejenak untuk mempertimbangkan menurut Anda mengapa begitu banyak orang terus berziarah ke sel Maximilian Kolbe setiap tahun. Kebijaksanaan apa yang ditawarkan kebenaran ini kepada kita? Maximilian Kolbe memilih cinta, amal, dan pengorbanan dalam menghadapi kejahatan sejati. Luangkan waktu sejenak untuk merenungkan di mana jenis kegelapan ini ada dalam cerita diri Anda sendiri. Dengan cara apa cinta berfungsi sebagai penawar bagi penderitaan mendalam di dalam hidup Anda sendiri. Apakah Anda memiliki resolusi dari cerita ini? Sesuatu yang ingin Anda jalani dalam hidup Anda sendiri. Hari ini kita akan berdoa bersama doa lengkap dari Santo Maximilian Kolbe yang telah kita gunakan di setiap sesi. Mari kita berdoa, biarkan kata-kata itu mengambil alih, berakarlah dalam hati kita, dan jadilah milik kita sendiri.
Oh Maria yang dikandung tanpa noda, bundaku, hiduplah dalam diriku, bertindaklah dalam diriku, berbicaralah dalam dan melalui diriku. Pikirkanlah pikiranmu dalam benakku, cintailah melalui hatiku, berikanlah kepadaku watak dan perasaanmu sendiri. Ajarilah, pimpinlah, dan bimbinglah aku kepada Yesus. Benarkan, terangi, dan kembangkan seluruh kepribadian dan hidupku. Gantikan aku dengan dirimu. Bimbinglah aku untuk terus-menerus menyembah dan mengucap syukur. Berdoalah di dalam dan melalui diriku. Biarkan aku hidup di dalam dirimu. Dan jagalah aku dalam persatuan ini selamanya. Terima kasih. Terima kasih.